Serius, pas pertama kali lihat, gue gak terlalu excited sama HP ini. Tapi setelah dipakai seharian dari pagi sampai malam, kok pandangan gue malah berubah ya? Apalagi pas lihat durability-nya. Jadi sebenarnya apa sih yang bikin HP ini menarik? Dan di sisi lain, apa aja komplain gue? Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana dengan iklan? Yuk kita bahas. Good morning guys, kali ini kita sehari bersama lagi bareng Redmi Note 15 Pro 5G. Oke guys, jadi impresi gue sama HP ini, jujur desainnya sih bukan selera gue ya. Tapi gue suka sama warna hitamnya karena jadi kamera modelnya lebih nyaru gitu. Terus finishing backnya itu dia dari matte dengan tekstur yang ada bintik-bintik kayak glitter gitu. Dengan bahannya dari polikarbonat sama kayak frame-nya dia. Overall dia punya desain yang boxy ya dengan layar flat. Dan buat gue sedikit lebih lebar sih kalau dipegang satu tangan gini. Untuk layar dia punya ukuran 6,83 inch dengan bezel yang sebenarnya udah pas sih. Cuman emang dagunya sedikit lebih tebal, dikit aja. Paling karena frame-nya itu dia warna hitam, jadi agak nyaru gitu ya sama bezelnya, jadi terlihat lebih tebal. Excuse me. Excuse me. Salah satu yang gue suka dari kamera HP ini adalah selfie-nya yang luas dan pinter juga ya. Kalau ngedetect ada banyak orang, bisa otomatis pindah ke 0,8 kali. Oh ya guys, HP ini juga punya lensa utama 200 megapiksel ya. Yang mana kalau gue bandingin hasil 200 megapiksel terus di crop, terus dibandingin sama yang 1 kali biasa, hasilnya masih lebih tajam loh yang 200 megapiksel. Ini ngebantu banget kalau kalian pengen dapat perspektif yang lain. Tapi ya ada harganya bos. Ukuran filenya itu yang berlipat-lipat jauh lebih gede. Same shirt, same pants, same bag. Kok mirip gua sih guys? Pakai kacamata, tas hitam, cuman sepatu aja gua. Ini. Oke guys, kita baru aja naik di atas tadi dan update dulu sekarang jam 9:30. Baterai ada di 87% ya. Masih panjang perjalanan kita. Betul guys, buat spesifikasi HP, gue nggak mau ngomongin panjang lebar. Detailnya kalian bisa lihat aja di layar nih. Paling yang gue mau bahas tentang peningkatannya dibanding Redmi Note 14 Pro 5G tahun lalu. Pertama dia dari sisi layar, sedikit lebih gede ya, di 6,83 inch. Habis itu PWM dimmingnya naik 2 kali lipat, yang mana efeknya sih simple ya, dimana mata nggak lebih capek saat pakai di ruangan gelap. Terus buat baterai lumayan nih peningkatannya dari 5110 mAh ke 6580 mAh atau lebih gede sekitar 29%. Sadis ya. Let's go. Let's go. Habis itu buat perlindungan dia nggak cuma IP68 kayak di 14 Pro 5G sebelumnya, tapi panjang banget sampai ke IP69K yang tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dengan suhu ekstrim. Langsung bersih guys. Sisanya sama aja sih, lensa utama itu 200 megapiksel, terus 8 megapiksel ultra wide dan selfie-nya 20 megapiksel. Oh ya, sama satu lagi hampir lupa kalau chipsetnya sekarang dia naik satu generasi ya, dari Dimensity 7300 Ultra ke Dimensity 7400 Ultra nih, yang mana skor Antutunya itu gue cek dapat di hampir 900.000. Diklaim sama Dimensity itu ada kenaikan sekitar 10-20%. BT posisi Dimensity 7400 Ultra ini ada di bawah dikit dari Snapdragon 7S Gen 4 ya, yang skor Antutunya ada di 1 juta, selisih 100.000 tuh. Yang mana chipset 7S Gen 4 ini dia dipakai di kakaknya Redmi Note 15 Pro
plus. Yang seingat gua bedanya itu ada di charging, dia 100 watt. Kalau kapasitasnya beda dikit doang. Habis itu chipsetnya sama AI-nya dia lebih lengkap nih. Ada AI writing, interpreter, dan lainnya. Biasanya kalau buat tingkat kecerahan menurut gue udah cukup sih ya kalau untuk kondisi yang normal gini. Tapi kalau yang suasananya terik kayak begini emang agak remang-remang sih. Kalian bisa lihat tuh. Kalau kayak gini oke kok. Oh ya, kayaknya sama kayak sebelumnya. Saat kita lagi recording gini nggak bisa pindah lensa. Jadi mesti dimatiin dulu, pindah lensa, terus rekam lagi. Terus gimana kalau HP ini dipakai buat foto low light? Selama cahayanya masih cukup, hasil fotonya masih bisa cakep kayak gini. Tapi di kondisi low light berat, noise mulai muncul. Tipsnya ya, exposure-nya bisa diturunin buat kurangin semut tadi. Dengan kompromi, fotonya jadi sedikit lebih gelap. Oke guys, kita baru kelar main dan update dulu. Sekarang udah mau jam 1, baterai ada di 65% ya. Belum ada setengah. Habis itu kita sempat kasih bocil nonton YouTube selama 30 menit dan baterai berkurang 3% aja. Oh no. Oh ya guys, jadi di hari pertama pakai HP ini tuh gue merasa banget ngetiknya nggak enak ya. Bukan typo, tapi getarannya aja yang agak aneh, nyebar gitu. Tapi setelah gue cek-cek, ternyata masalahnya itu ada di keyboard bawaan dia. Begitu gue ganti ke Gboard, haptic feedbacknya sih langsung jadi mending. Oke guys, sekarang kita mau cobain. Gimana? Gimana? Aman sih. BTW guys, kalau kalian suka sama konsep review keseharian beraktivitas di luar kayak gini, bisa kasih tahu gue dengan like video ini ya, bakal berarti banget. Thank you. Oke guys, udah sampai rumah nih jam 3:30 dan baterai ada di 47%. Dan kita lihat ya, SOT-nya udah dapat berapa nih? Wah, udah 3,5 jam guys. Apakah bisa sampai 7 jam lebih nanti di akhir? Kita tungguin aja. Sekarang kita mau ngaso dulu. Terus Nge-game Mobile Legends yang dapat settingan mentok di Super HD dengan pengalaman main aman-aman aja sih. Sesekali ada frame drop tapi masih aman. Karena mungkin nggak bisa dibilang game berat juga. Untuk suhunya ada berasa hangat tapi masih wajar. Dan total gue main segame sekitar 15-an menit dan baterai berkurang 4%. Gue juga sempat main PUBG bentar doang yang dapat settingan HDR sampai balance ultra dan super smooth extreme. Gyronya juga cukup responsif pas gue cobain. menurut gua buat game casual sih masih aman ya. Kecuali kalau udah game berat kayak Genshin Impact. Walaupun gua belum sempat coba ya. Cuman harusnya bisa sih dengan settingan yang disesuaikan. Jadi ingat, ini bukan HP gaming. Tapi buat hiburan harian ngegame gitu masih bisa. Terus gue baru ngeh guys, kalau volume HP ini bisa dinaikin sampai tuh 400% loh. Tuh lihat, mantep ya. Kencang? Iya, tapi jujur bukan buat nikmatin musik sih, karena di volume segitu suaranya udah mulai pecah. Tapi buat dengerin orang ngomong kayak podcast ini cukup ngebantu sih, apalagi kalau HP-nya ditaruh agak jauh. Selamat sore guys, jalan-jalan part 2 dan update dulu. Sekarang jam 6:30, baterai ada di 28%. Sekarang lensa wide-nya gimana guys? Apakah kedut-kedutannya masih ada atau enggak? Jitternya gimana? Mantap. Oke guys, buat kalian yang nanya untuk resolusi video di HP ini, dia bisa mentok sampai 4K 30 fps kamera belakang dan 1080p 60 kamera depan ya. Dan sekarang kalian lihat di ultra wide-nya.
Oke guys, sambil tunggu si bocil main playground, mari kita toel dikit tentang AI-nya. Yang mana gue bisa bilang gak terlalu banyak ya, tapi udah cukup banget kalau kalian butuhnya seputar edit foto. Yang mana dia ada AI eraser, yang hasilnya udah cukup oke sih. Terus bisa hapus refleksi juga, expand foto, ubah langit, dan lain sebagainya. Gak ketinggalan juga AI andalannya Google nih. Dia ada Circle to Search sama Gemini yang bisa nyambung juga sama video. Jadi kita bisa tanya apa yang ada di sana. Lapar dan kita lagi mau cari makan guys, dan update dulu sekarang jam 8, baterai ada di 16%, udah mau habis. Padahal guys, kalau ngomongin kamera, foto di HP ini sih menurut gue masih bisa diandelin lah ya. Dan kebanyakan hasilnya gue suka. Kadang warnanya emang lebih keluar, tapi nggak sampai yang menor gitu. Dan foto objek orang juga bagus kok. Tapi dari sisi video emang ini bukan bagian terkuatnya sih. Kadang ada patah, gambarnya terasa terlalu tajam, dan jitter masih cukup berasa. Apalagi pas low light gini. Buat nangkep momen sih masih oke, tapi kalau udah vlog serius belum sih buat gua. Makanan gue ini aja guys. Phew, kenyang. Sekarang pertanyaan selanjutnya, gimana dengan iklan? Jawabannya sih ada ya, tapi sejauh yang gue pakai ini cuman ada di beberapa app tertentu doang loh. Kayak misalnya Mi Video sama musik bawaan. Cuman yang aneh, agak positif sih, tapi beberapa kali gue coba optimize HP sama cleaner gitu-gitu nggak keluar iklan malah. Buat gue pribadi sih sebenarnya masih bisa ditoleransi lah ya, asal kita bisa hindarin app-app tadi. Tapi kalau kalian tipe yang anti iklan sama sekali, ini mesti jadi catatan. Oh ya guys, satu lagi yang gue kelupaan belum ngomong, peningkatan HP ini dibanding sebelumnya yaitu dari sisi durability-nya ya. Ya emang HP ini sih bukan HP yang tiap hari mesti dijatohin ya, tapi amit-amit pas kejadian kita bakal lebih tenang karena durability HP ini yang lebih baik dari rata-rata HP lainnya. Terus karena HP ini nggak takut air sama pasir, jadi saat mau ambil foto atau video di kondisi tertentu, ambilnya jadi lebih pede gitu ya. Tapi serius, ini penting banget kalian dengerin. Kita duduk bentar ya. Jadi walaupun HP ini dikenalin sebagai HP yang kuat, bukan berarti saat kalian punya HP ini terus dipamerin ke temen dengan cara banting-banting dengan sengaja ya. Karena yang namanya HP, kalau jatuh di permukaan yang nggak rata, tajam atau kena sudut tertentu, ya pasti bakal berbekas juga dan sayang kan. Plus gue juga nggak yakin sih kalau kerusakan kayak gitu bakal di cover garansi atau enggak. Jadi intinya kuat sih iya, tapi ya tetap dipakai sewajarnya aja. Jangan malah dijadiin ajang uji nyali. Nyampe rumah juga guys, jam 10:30, baterai ada di 2%. Dan buat SOT dapat di 7 jam 14 menit ya. Yang hitungannya termasuk awet nih. Apalagi untuk pemakaiannya yang cukup intens juga. Ada YouTube 2 jam, kamera 1,5 jam, IG sejam, WhatsApp, galeri, terus sempat nge-game juga tadi. Jadi bisa dibilang ini nilai plus dari Redmi Note 15 Pro 5G. BTW SOT-nya gue nggak cek di menu baterai ya, karena nggak ada info SOT-nya tuh. Cuma ada info berapa lama HP-nya aktif setelah kelar nge-charge. Overall, Redmi Note 15 Pro 5G ini bukan HP ngebut dan secara desain juga bukan yang paling cakep buat gue pribadi. Tapi HP ini punya daya tariknya tersendiri, yaitu baterainya jauh lebih gede, layar lebih nyaman buat nonton, hasil foto yang masih aman buat dipamerin di sosmed, dan durability-nya yang bikin tenang di berbagai kondisi. Kalau prioritas kalian ada di video atau anti iklan sama sekali, mesti pikir 2 kali. Tapi selebihnya, HP ini masih layak buat dilirik. Bahkan kalau dibanding sama seri Pro Plus-nya, gue malah justru lebih prefer Pro 5G ini. Selama kalian nggak terlalu ngejar charging cepat, performa yang sedikit lebih tinggi, atau fitur AI yang lebih lengkap. Tapi ada satu hal yang masih jadi tanda tanya besar waktu video ini dibikin, yaitu harga.
Kita semua tahu kalau isu kenaikan harga karena kelangkaan RAM global itu nyata guys. Dan ada kemungkinan harga Redmi Note 15 series ini ikutan naik. Bakal jadi kejutan kalau masih bisa ditahan di kisaran 4,4 juta kayak tahun lalu. Kalau naiknya masih di bawah 500 ribu, mungkin masih bisa ditolerir. Tapi kalau udah lewat dari itu, menurut gua kalian wajib double check opsi HP lain di harga yang mirip sih. Ya, semoga Redmi ini bisa tetap jaga value-nya ya. Jadi kita tunggu aja harga resminya nanti. Gue bakal update di deskripsi begitu udah keluar.